tanggapan tentang perseteruan dokter-dokter kecantikan nih yang lagi asik berseru nih dok di media sosial. Terus tanggapan dokter sebagai dokter estetika juga seperti apa? Rekan sejawatnya berseteru nih dok. Saya lebih coba deh kalian itu fokus mengembangkan diri kalian, fokus mengembangkan inovasi kalian, sehingga kalau bisa sesama sejawat otomatis misalnya dokter, anggaplah dokter kulit kelamin, dokter estetik, dan dokter surgery, saya berharap mereka lebih kayak dengan kompetensi mereka masing-masing itu menjadi suatu perkumpulan yang nantinya kita kalau misalnya pasiennya pengen permanen dirujuknya ke surgery ya. Ada yang pasien nih cacar dulu nih, cacar ternyata banyak, kita rujuk ke kulit kelamin gitu. Jadi kita benar-benar berkesinambungan, saling berkesinambungan, bukan saling menjatuhkan. Dengan adanya seperti itu, dengan dokternya yang maksudnya berkesinambungan, mengedukasi bagus, masyarakat itu tahu. Akhirnya tidak ada lagi, mohon maaf, yang dokter gadungan. Sekarang masyarakat, dokter ini pada ini, aku nggak tahu juga mau dokter mau apa ya, sama aja ternyata, mohon maaf, dokter dan tidak dokter, knowledge-nya atau adabnya sama ya, kita nggak bisa menyalahkan masyarakat. Masyarakat jadi bingung ya dok ya, iya. Mana yang benar? Iya, karena dia dibilang dokter tapi secara skill dia tidak bisa. Dia dibilang tidak dokter tapi secara skill dia bisa. Ya, jadi benar-benar ayo kita para dokter itu lebih kayak mengedukasi masyarakat, di mana kita mengedukasi dengan mempunyai adab menghormati, karena ilmu saja tanpa adab itu tidak baik. Adab dulu baru berilmu. Ya, jadi menurut saya bagaimana kita sebagai seorang dokter bisa dengan keilmuannya dan beradab. Artinya kita sebagai seorang dokter, misalnya mau mengetahui suatu produk itu komposisinya apa, minta izin dulu dengan brand itu. Boleh nggak kita misalnya uji laboratorium gitu. Atau misalnya, nggak usah gitu ya kak ya, kita mau meriksa pasien. Mohon maaf ya pak ya, izin. Kita izin. Saya mau periksa dadanya. Masa kamu sebagai dokter langsung buka bajunya? Adabmu di mana? Marah nggak kamu kalau langsung dibuka? Ini apa-apaan sih dokter? Adab. Sekali lagi, kita sebagai seorang dokter mempunyai etika kedokteran di mana dia harus kayak tidak boleh menjatuhkan sejawat lain, ya, tidak boleh menjatuhkan sejawat lain, dan kita harus menghormati, bahkan event itu pun janin. Kita harus benar-benar menghormati. Di dalam kedokteran itu SOP-nya udah jelas kok gitu. Etika kedokteran juga udah jelas ya. Jadi terakhir nih dok, ya. Mungkin bisa kasih tips memilih skincare yang benar, karena dengan banyaknya skincare, produk-produk skincare kita yang nggak tahu si A, si B, si C, masyarakat biar nggak bingung, biar yang dapet yang benar. Mungkin ada tips dari dokter? Masyarakat sekarang kalian sudah bisa mengakses yang namanya Google. Kalian cari dulu, telaah dulu, baca dulu. Akne, tata laksana akne, ya itu pasti ada. Obat jerawat oleh Google itu di situ ada nanti jurnal muncul, artikel muncul. Obat jerawat adalah misalnya salicylic acid nih, misalnya gitu ya. Cari salicylic acid ini di brand mana adanya, gitu. Atau misalnya retinol, cari di situ retinolnya berapa persen. Baru kalian cari di brand. Nah gitu. Jadi kalian tahu dulu knowledge-nya, jangan tergiur sesuatu yang viral yang belum tentu kalian cocok gitu loh. Karena kita nggak bisa memaksakan. Misalnya satu brand kalian pasti cocok. Misalnya temanmu glowing pakai brand itu dan lu glowing, nggak bisa. Karena apa? Itu kembali lagi ke respon tubuh manusia beda-beda terhadap suatu zat kimia. Karena memang tetap kayak salep apa itu kan berupa zat kimia. Ya, jadi respon mungkin di satu orang itu dia tidak menimbulkan sensitivitas, tapi di orang lain mungkin lebih sensitif. Nah, gitu. Jadi budayakan untuk mencari tahu, pengetahuannya dulu. Saya selalu bilang, ayo jadi pasien yang pinter. Sekarang udah bukan kayak dulu lagi. Teknologi kalian bisa akses ya. Bahkan even jurnal pun, jurnal kedokteran kalian bisa cari. Tulis ya, jurnal melasma. Melasma itu flek. Itu muncul nanti. Kenapa terjadi melasma, ya faktor penyebabnya apa, tata laksananya bagaimana. Nah, itu muncul. Oh, ternyata plek saya ini tebal, baru ke dokter untuk menanyakan, boleh nggak sih dok, kita misalnya, mohon maaf, kita ini tahu dok, mohon maaf ya dok ya, misalnya plek ini pakai hidrogenon, boleh nggak dokter jelaskan? Itu wajib. Kita sebagai seorang dokter sekarang juga harus pintar. Kita memberitahukan ke pasien gitu. Kita harus memberitahukan apa yang mau kita masukkan, apa yang kita berikan, dan apa efek sampingnya. Selebihnya pasien yang memilih.
kita harus memberikan pilihan, choice ya. Tetap akan kita kembalikan kepada pasiennya lagi. Dok, melihat ada dokter kecantikan juga yang mereview produk kecantikan kosmetik lain itu harusnya seperti apa sih dok prosedurnya? Apakah emang boleh mereka? Kalau saya, sepengetahuan saya, saat kamu pengen meneliti atau mengetahui produk orang lain, itu kamu harus meminta izin. Minta izinnya ini maksudnya izin penelitian kah atau izin perbandingan efektivitas. Kan kalau misalnya kita mau melakukan penelitian, misalnya efektivitas produk A, B, C, mana yang persentasenya lebih besar, itu boleh. Tetapi mohon maaf kalau dia hanya uji-uji lab atau dia menguji sesuatu produk hanya untuk menjatuhkan, menurut kalian gimana? Boleh nggak? Gitu. Jadi harus benar-benar kita tuh gini loh, jatuhnya nanti takutnya tuh oke, kita mengedukasi itu kalau dokter itu ya lebih kayak ke piye yo. Saya ini agak bingung dengan kata-kata overclaim ya. Juga ya yang banyak sekarang ditanyakan oleh pasien saya. Overclaim itu tidak hanya overclaim itu kan tidak sesuai ya Mas ya. Overclaim artinya tidak sesuai ya. Apa bedanya overclaim kosmetik dengan overclaim endorsement? Lu di endorse habis laser tapi kamu pakai filter, overclaim nggak? Overclaim. Kalau berbicara overclaim, jadi lebih kayak ke please masyarakat lebih harus tahu apa itu overclaim dan bagaimana menyikapinya. Kalian harus tetap terus membaca, kalian harus lebih berpengetahuan tinggi tentang bahaya produk A, bahaya penggunaan suatu treatment A, B, C. Kalian wajib menanyakan itu, komplikasinya apa. Berarti bisa dibilang dokter enggak kurang setuju ya kalau misal ada dokter-dokter yang harus meminta izin. Secara etika kedokteran saya berharap bahwa sejawat-sejawat ini mempunyai atau mengantongi surat izin dari yang punya brand. Baru lakukan review. Dan review itu tujuannya harus jelas. Apa gitu loh. Apakah maksudnya untuk ternyata tidak sesuai. Terus apa nih efek samping? Kalian harus jangan misalnya tidak sesuai aja tapi kalian tidak mencari solusi. Kalau misalnya mohon maaf ya, niacinamide sekian persen misalnya, padahal di produknya itu lebih tinggi misalnya. Efek sampingnya apa? Jelaskan. Kalian kalau sudah berani speak up kayak gitu, kalian juga harus berani menjelaskan bagaimana cara mencari solusinya gitu. Jangan kalian cuma speak up kayak gitu terus masyarakatnya jadinya bingung Mas. Jadi mereka itu nanti apa yang harus saya lakukan, komplikasinya apa ya atau bagaimana gitu.